Terbentuknya pemerintahan di Sukapura berkaitan erat dengan kemunduran serta kehancuran dari kejayaan Majapahit di Jawa Timur. Karena berawal dari sanalah cikal bakalnya Sukapura adalah Kanjeng Sunan Sedak Kerapiak atau Sultan Jolang atau Sultan Mataram II mempunyai putra bernama Pangeran Kusumadiningrat. Pangeran Kusumadiningrat merupakan salah satu pewaris tahta kerajaan pada waktu itu. Sewaktu terjadi perang saudara antara Pajang dan Mataram, Pangeran Kusumadiningrat belum dewasa. Untuk menyelamatkannya beliau dititipkan pada Sultan Demak. Sambil menunggu peperangan selesai, Pangeran Kusumadiningrat mengembara mencari ilmu. Dan sampailah di tanah Sunda, tepatnya di Kampung Cibadak, Kecamatan Singaparna sekarang. Beliau mendapat julukan Pangeran Dago Jawa. Setelah menetap beberapa lama, Pangeran Kusumadiningrat menikah dengan Raden Ajeng Sudarsah, putri dari Pangeran Rangga Gempol, cucu Pangeran Gesan Ulun Sumedang, dan kemudian mempunyai 5 orang putra. Di antaranya adalah Sareupeun Manangel, Sareupeun Cibeuli, Sareupeun Cihaur Beuti, Sareupeun Dawagung, dan Sareupeun Cibuniagung. Sareupeun Cibuniagung mempunyai putra bernama Raden Wiraha yang menjadi umbul di Sukakerta dan beristri Nyai Ageng, putri dari Sareupeun Sukakerta yang ibunya adalah keturunan Galuh Imba Negara. Raden Wiraha mempunyai 5 orang putra, diantaranya Raden Wirawangsa, Raden Astawangsa, Raden Pranawangsa, Raden Narahita, dan Raden Bagus Halipah. Sukakerta adalah kerajaan kecil yang menjadi cikal bakal Kabupaten Sukapura. Kekuasaan Sukakerta telah ada sejak masa Pajajaran. Mulai awal abad ke-17, Sukakerta berubah menjadi Sukapura. Peristiwa itu terjadi setelah kerajaan Sunda Sumedang Larang mulai menyerahkan diri kepada kerajaan Islam Mataram yang berpusat di Yogyakarta. Maka sejak saat itu, Mataram menguasai seluruh wilayah di Priangan, dan Sukapura menjadi bawahannya. Secara etimologis, Sukapura berasal dari kata Suka yang artinya asal dan Pura yang artinya keraton atau karaton. Makna terminologis dari Sukapura adalah pilar atau tiang utama. Dalam konteks historis berdirinya Sukapura berfungsi sebagai tiang penyangga kekuasaan di Priangan. Terdapat banyak naskah lama yang ditulis sekitar daerah Priangan yang menceritakan mengenai Sukapura. Dalam berbagai naskah tersebut diinformasikan tentang dinamika kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan Sukapura dari mulai zaman Sukakerta. Bagian awal sejarah Sukapura menceritakan Pangeran Ngabei Kusumadiningrat, seorang bangsawan di tanah Sunda keturunan Jakatingkir, Sultan Pajang. Jakatingkir menurunkan para bangsawan di tanah Sunda, khususnya para bupati Sukapura. Pada zaman dulu di tanah Sunda sudah ada 2 tokoh terkenal bernama Pangeran Sumedang dan Dipati Ukur, yang masing-masing menjadi kepala daerah di Sumedang dan Ukur. Keduanya menjadi pemimpin karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Dipati Ukur pernah mendapatkan perintah dari Sultan Agung yang merupakan penguasa Mataram untuk menyerang Batavia di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso. Dalam menjalankan perintah itu, Dipati Ukur membawa 9 umbul, salah satunya umbul Sukakerta. Dalam penyerangan itu, Dipati Ukur gagal dan melarikan diri bersama sejumlah bala tentara ke Gunung Pogporang yang terletak di Bandung Utara. Tindakan mundur dari peperangan itu dinilai pihak kerajaan Mataram sebagai pemberontakan dan pengejaran terhadap Dipati Ukur pun dilakukan. Raden Wirawangsa alias Raden Tumenggung Wiradadaha diangkat menjadi Bupati Sukapura pertama dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha. Gelar yang diberikan Sultan Agung Mataram kepada putra Raden Wiraha yang pertama, Raden Ngabei Wirawangsa, Bupati pertama yang sekarang menjadi kota Tasikmalaya. Karena telah berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur Wangsanata, penguasa wilayah Priangan tahun 1632. Selain Raden Wirawangsa yang dijadikan bupati, negara serta isinya diberi kemerdekaan penuh. Pada saat pelantikan, namanya diganti menjadi Raden Tumenggung Wiradadaha ke-1. Gelar tersebut diberikan Kanjeng Sultan tidaklah beralasan, akan tetapi berdasarkan sifat serta kepribadian Kanjeng Bupati.
Wira artinya satria, Dadaha artinya keberanian. Tidak lama kemudian dari semenjak menjadi bupati, negaranya dipindahkan ke pelataran yang cocok untuk tempat tinggal ratu yang bernama Sukapura. Tempatnya di Lewiloa, Kecamatan Sukaraja. Suka atau Soka yang artinya tiang, Pura adalah keraton. Dari sinilah mulai berdirinya Bupati Sukapura yang pertama. Yang dapat menggembirakan hati Kanjeng Bupati bukan sekedar kabupaten saja, namun terlebih lagi adalah negara Sukapura dengan isinya dimerdekakan oleh Kanjeng Sultan Agung hingga 7 turunan. Dengan kemerdekaan ini rakyat tidak perlu membayar upeti setiap tahun kepada Mataram, sehingga tidak memberatkan rakyat. Wilayah yang dimerdekakan berjumlah 12 yaitu Sukakerta, Pagerbumi serta Cijulang, Mandala dan Kalapa Genep, Cipinaha dan Linggasari, Cigugur, Parakan 3 atau Pamempek dan Maroko, Parung, Karang, Bojong Eureun, Suci, Panembong atau Garut, Cisalak, Nagara, dan Cidamar. Sepertinya Kanjeng Sultan Agung belumlah merasa cukup membalas budi kesetiaan Kanjeng Bupati, maka oleh beliau selain ke-12 wilayah di atas diberikan tambahan 3 wilayah lagi dari 9 wilayah yang disita di Pati Ukur. Wilayah tersebut adalah Saung Gantung, Taraju, dan Malangbong. Jumlah 15 wilayah tersebut terdiri dari 300 desa dengan 890 kepala keluarga yang diperkirakan masing-masing mempunyai 5 anggota keluarga. Selain dari itu, Kanjeng Bupati tidak habis-habisnya dihormati meskipun oleh masyarakat yang tidak termasuk dalam wilayahnya. Akibat dari pemberontakan di Pati Ukur, Sukakerta yang awalnya kekuasaan setingkat umbul berubah menjadi Sukapura yang kekuasaannya setara dengan kabupaten. Pada tahun 1674, Raden Tumenggung Wiradadaha yang berperan sebagai pendiri Kabupaten Sukapura wafat. Kepemimpinan Kabupaten Sukapura selanjutnya diserahkan kepada putra ketiganya yakni Raden Jayamanggala dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha II. Kepemimpinan Raden Wiradadaha II tidak berlangsung lama. Pada tahun yang sama, Raden Wiradadaha II meninggal.